Kalau kita digebuk itu tahu bonyok dan tahu adalah digebuk. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah, aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita. La dororo wala diror. Jadi orang itu jangan mencelakai diri sendiri. Jangan mencelakakan orang. Kalau kita digebuk itu tahu bonyok dan tahu adalah digebuk itu adalah sakit, kita diem aja artinya menghancurkan diri kita sendiri. Itu salah dalam Islam. Karena dalam Islam kita wajib memelihara kesehatan tubuh. Sakit aja wajib berobat, digebukin tiap hari, lama-lama bonyok. Ya, dua penceramah perempuan, yang satu senior, yang satu lagi masih magang kayaknya. Yang satu alumni UIN Syarif Hidayatullah jurusan pendidikan agama, jadi ya beneran pendakwah kayaknya nih ya. Sementara Oki Stiana Dewi lulusan sastra Belanda UI. VOC rupanya. Ternyata dia sastra Belanda UI ya, luar biasa. Ya, sebenarnya ini sih nggak perlu kita bandingkan ya kalau backgroundnya pendidikannya begini ya. Lewat ceramahnya yang viral, yang barusan kita saksikan, Oki Stiana Dewi memang seolah menormalisasi KDRT. Seolah Oki mau bilang, kalau dipukulin suami, udah deh ibu-ibu, santuy aja, nggak usah ngadu, apalagi sempat diproses hukum. Bisa jadi ada benarnya menurut saya, bisa jadi sih ya. Maksud Oki mungkin nih, masih ada peluang berdamai dengan pasangan, apalagi kalau menyangkut pertengkaran pasangan yang sudah memiliki anak. Mungkin maksudnya demi kelangsungan pernikahan, juga demi anak-anak, sebaiknya pertengkaran menjadi konsumsi kamar pribadi saja. Jangan diumbar ke publik. Karena bisa jadi kalau makin banyak yang tahu pertengkaran keluarga, maka akan makin jauh peluang kembali damai. Peluang untuk berkumpul kembali menjadi tipis. Mungkin itu alasan Oki ya. Tapi menurut saya begini, ada yang aneh nih. Waktu di video itu Oki menjelaskan bahwa ada sebuah cerita kisah nyata di Jeddah. Nah, kalau menggunakan konsep yang Oki sampaikan ini nggak boleh keluar, ini dari mana dia tahu cerita itu ya? Lalu setelah dihujat netizen, akhirnya Oki mengklarifikasi video ceramahnya itu. Dia juga minta maaf dan menyampaikan bahwa video itu kejadian 2 tahun lalu. Lagian kejadian yang ia ceritakan adalah kejadian di Jeddah, bukan di Indonesia. Oh, Jeddah. Ya jelas ada kejadian seperti itu, kan di sana nggak ada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan.